Aku. Bapak syuting dulu. Ibu, Bu Haji ikut Bu. Ibu ikut. Kok enggak ikut mama kan? Happy? Happy. Love you guys. Mana? Ya ampun. Oke. Ikutin terus. Gimana? Tapi yang paling sering orang bingung itu adalah gimana recovery terhadap lelah batin. Cantik kan? Ada sekolah. Cuma berkah ya. Mau kajian dulu. Sekarang cantik Gimana cheers? Lihat papa cheers. gatel ya, gatel. Bye papa. Itu pas minta instan loh namanya. Nggak tahu. Keren banget ya. Wanginya. Aku. Ini mana bahasa Arab? Aku. Suara pagi. Papa syuting dulu. Bye papa. Nah, kerja ya? Nah, nggak kerja. Pak, kamu jalan ya Pak, pas aku jalan ke arah karpet ketemu Amina ikut. Nah, ikut nanti. Ikut. Ntar biar dia pilih karpet juga. Oh, jangan duduk sini. Oh, kotor. Salim Papa dulu. Bye Papa, salim. Bapak bikin musik dulu ya, oke? Oke, bye. Bye. Ini sokai banget ya. Kayak orang gede. Bye, Mek. Oke guys, hari ini kita mau datang ke acaranya Bunda Lesti ya. Sama ada kajian bersama Ustadz Hanan Attaqi. Jadi ini salah satu ustadz idolaku juga yang luar biasa, hebat banget. Penyampaiannya itu luar biasa. Jadi ikutin keseruan kita hari ini. Kena, Ibu, Bu Haji ikut Bu. Ibu ikut. Kok enggak ikut mama kan? Happy? Happy. Love you guys. Mana? Ya ampun. Oke. Ikutin terus. Gimana? Tasnya Cantik loh. Aduh, sepatu ini tasnya modelnya apa lagi? bunga-bunga kembang. Ayo, kasih lihat. Mama mana? Kayak bajunya di bawah. Hai Kak. Masya Allah. Terima kasih. Itu kemarin bajunya aja yang dikasih kakak lucu loh. Nanti dipakai dong. Masih agak kegedean dianya. Oh iya, masih ada nggak apa-apa deh. Kan disimpan nanti pasti dipakai. Iya, ayo sayang, silakan sayang. Oh, rame tuh nak. Jadi mama pergi nih duluan nih. Masya Allah. Hai kakak. Cakep banget. Gemes banget, kamu pakai apa itu paketan? Iya, dia udah Centil ya. Udah centil ya. las mulu. Kalau kakak dulu ke situ. Ketemu lagi loh, Kak Rizky. Papa, sambosa tuh yang mana sih? Ini.
mudah-mudahan perkenalan singkat ini menjadi silaturahmi yang baik ke depannya, menjadi keberkahan ke depannya, karena pasti yang namanya Dede itu kan kita juga tahu lah ya sekarang seperti apa, terus kita juga melihatnya juga luar biasa perjalanan karirnya gitu, benar-benar dari nol juga melihat perjuangannya, dan mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi ini sebetulnya menjadi keberkahan. Dan kenapa ke Dede, karena benar-benar luar biasa gitu, saya melihat perjalanannya tuh kayak wah saya juga sama dari nol gitu, jadi melihat sudah melalui proses yang panjang. Betul. Jadi Lesti itu seperti representatifnya dari Lozi sendiri. Betul. Terima kasih untuk para tamu undangan yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kebaikannya para tamu undangan hari ini yang datang bisa dikasih keberkahan yang Masya Allah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon doa restunya mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini ke depan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Dan terutama terima kasih untuk Teh sudah terharu deh, karena karena waktu itu dikenalin singkat itu sama Teh Hamidah gitu. Dede mau nggak ya ketemu katanya sama yang punya Lozi, boleh dong gitu bilang. Terus pas alhamdulillah pada dulu pas umroh kemarin terlihat kayak gimana, terus singkat ceritanya yaudah yuk kita bikin kolaborasi gitu. Jadi alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan jadi barokah untuk Lozi. Mungkin sebagian ngerasa kayaknya hidup aku baik-baik aja nih, nggak terlalu butuh motivasi atau kayak nggak terlalu butuh nasihat. Tapi ketahuilah bahwa hidup itu siklus, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita hari ini lagi ngerasain asik-asik aja, bukan ngedoain, tapi emang sunnatullahnya itu nggak kayak gitu, nggak akan selamanya flat. Hidup itu ada siklusnya. Nanti ada masanya kita kayak ngerasa butuh banget di-booster, butuh banget dimotivasi, butuh banget dinasehatin, masa-masa lelah, masa-masa capek gitu. Dan lelah ataupun capeknya fisik kita tahu gimana cara recovery-nya. Orang yang capek fisik misalnya nongkrong bareng temen, atau istirahat sambil ngeteh, sambil ngopi, atau misalnya tidur berhari-hari gitu kan, kayak orang yang misalnya butuh healing, misalnya dia jalan-jalan untuk istirahat fisiknya. Tapi yang paling sering orang bingung itu adalah gimana recovery terhadap lelah batin. Gimana cara kita nyembuhin capek hati? Capek hati karena istilahnya mungkin sekarang another level of pain ya. Jadi kayak misalnya harus melepaskan seseorang yang masih ingin dimiliki, is another level of pain. Hak aku 5 hak aku 5. Sini nanti duduk sini. Sit down sama di sini boleh. Sama-sama ya. Enggak apa-apa sama. Ini mana nih? Mana nih nggak pakai ada apa ini? Gemes banget. Sama emang aku kayak baby gemes. Selama 1 hari itu di kuburan Sayyidah Khadijah sambil curhat. Siapa itu? Semua panas. Nanti panas. Sama kak, sama adiknya sama. Amina sama kakak. Kakak.
Salim sama Onti, Salim. Salim dulu sama Onti. Kemarin aku ada sama Mama. Panggilnya apa Mama kan? Iya Mama. Sama Mama tahu aku kemarin catwalk Amina jalan. Ya catwalk kemarin. Salim dulu. Salim sini Salim. Salim sama Onti. Mau nggak? Amina nggak. Lupa Amina. Nanti kalau udah tapi ngeliatin aku salimnya malah ke Dede. Salim sama tante sih dong. Salim dulu. Salimnya sama aku ya. Lima itu ada orang. Enggak, dia suka main-main tuh, lari-lari dia suka. Kamu mau ikutin? Sayang aja sayang. Apakah kewajiban dari kita untuk tetap memberikan walaupun dia bermalas-malasan, dan gak usah dipikirin deh malasnya, yang penting tetap aja itu kewajiban kita, atau kita boleh sesekali bilang bahwa kita nggak bisa terus-terusan memberikan karena ya kamu masih bisa bekerja. Iya. Baik, terima kasih ya Sandy. Ini menarik nih. Ini sebelum kita mengalami peristiwa ini Pak Ustadz. Kita alhamdulillah Allah kasih rezeki lebih. Ada saudara kita yang kekurangan. Sekali dua kali ketika mereka minta bantuan kita kasih karena tanggung jawab kita. Kelamaan juga akhirnya kita mikir lah, lu sebenarnya masih bisa kerja. Dengan kita kasih terus menerus, apakah kita juga membodohi dia? Akhirnya dia jadi lalai untuk tidak berusaha. Seperti itu kurang lebih. Jadi Nabi itu nggak selalu ngasih makan. Kadang Nabi itu ngasih kerjaan juga. Pernah ada orang yang datang ke Nabi, lalu nggak bisa makan. Terus Nabi tanya, kamu di rumah punya apa? Saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya kalau nggak salah dia cuma punya kapak di rumahnya. Bukan punya kapak, nggak punya apa-apa di rumahnya. Terus Nabi bilang gini, ya udah sekarang kamu tunggu di sini. Nabi pergi ke pasar beli kapak, jadi nggak dikasih duit. Nabi ke pasar beli kapak, terus dia dikasih kapak. Ini kapak buat kamu modal kerja ya. Silakan kamu cari batu, hancurkan batu, terus kamu jual batunya. Karena dulu orang bisa jualan batu kerikil. Nah akhirnya dia pergi ke hutan nyari batu, atau dia nyari kayu dengan kapak itu, dia hancurkan, kemudian dia jual ke pasar. Setelah itu akhirnya dia menjadi orang yang survive dengan finansialnya. Ada kondisi kayak gitu. Di sini kan kita belajar ya. Oh ternyata Nabi kalau nolong orang nggak cuma ngasih makan, tapi kadang-kadang juga ngasih kapak untuk dia nyari kayu, nyari batu gitu. Tapi bagaimana kalau orang punya masalah kemalasan, nggak mau berikhtiar? Kalau saya pribadi nih, saya biasanya nggak bisa nolak, tetap ngasih, tapi sebatas menyelesaikan hal daruratnya dia. Ada misalnya nih, ada saudara, anaknya udah kelaparan 3 hari nggak makan, makannya seadanya aja. Kan nggak mungkin saya bicara ideal ya. Kamu harusnya bekerja, kamu harusnya berusaha, kamu harusnya begini, kan nggak mungkin ya. Dan itu terjadi setiap 2 bulan sekali gitu. Rutin. Ya, setiap 2 bulan sekali itu dia selalu motoin anaknya. Dalam kondisi anaknya nangis, rewel karena udah dari pagi nggak makan, atau bahkan pernah 3 hari loh nggak makan, cuma dikasih makannya seadanya aja. Terus sempat dia dilarikan ke rumah sakit karena emang malnutrisi gitu, karena kondisinya sangat mengenaskan. Nah di situ saya nggak bisa bicara ideal. Sama kayak kita ngeliat orang yang ngemis di jalan misalnya. Kan kalau misalnya kita bicara ideal, ngemis itu kan nggak bagus, nggak boleh dalam Islam. Terus juga ngapain sih kamu harus melas-melas kayak gini? Tapi setidaknya tunaikan dulu hajat dia hari itu sambil kita memberi nasihat. Maka nasihat yang paling baik itu sambil kita membantunya. Jangan cuma
ngasih nasihat tapi nggak dibantuin karena kita udah jerak gitu, udah kapok sama dia. Kayaknya tetap dikasih sebatas mengukurkan daruratnya sambil dinasehatin, disemangatin gitu ya. Amira duduk sendiri sih. Amira duduk sini. Sini sit down sayang. Sini sit down sama aku. Amira duduk sama aku. Sini sayang. Amira duduk sama aku. Sini sayang. Ini ada kursinya enak. Sini. Enak banget. Nih, sini foto-foto aku Lima. Ini punya Amira. Foto. Ustaz Ahmad sudah pulang, jadi tidak bisa memimpin kita sholat berjamaah. Oh ini lagi mau?